Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Udah pernah kenal yang ini belum? Ambu-ambu, yes, bener banget. Kalau pengen cita rasa rendangmu itu mendekati otentik, jangan tinggalin atau jangan di skip bumbu yang satu ini. Check it out ya. Yuk terus saling support dengan cara like and subscribe ataupun drop komen di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha, sharing inspirasi maupun review. Ada juga akun TikTok yaitu sama yang namanya Emi Resna saja. Langsung follow ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya. Nah, awalnya saya tuh kan pengen bikin rendang hari ini kan. Ternyata saya baca-baca nih, ada beberapa rahasia membuat rendang yang enak, termasuk penggunaan kelapa parut seperti pasta. Apa ya itu? Saya buka lagi, saya searching lagi, ternyata itu adalah ambu-ambu, yaitu kelapa parut yang digongseng kering lalu dihaluskan hingga keluar minyak. Emang bisa? Nah, kita langsung aja ya. Ini saya karena mau bikinnya tuh nggak terlalu banyak, saya hanya pakai sekitar 1 centong kelapa parut. Saya pilih yang kelapa parut tua dengan harapan hasil minyaknya akan lebih banyak gitu kan. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Terus saya pakai teflon kayak gini, nggak pakai minyak, langsung disangrai atau digongseng gitu ya. Kita lihat bener nggak sih, masuk akal nggak sih? Kalau secara logika saya gitu ya, ada kan konsep pembuatan VCO, tapi kalau VCO itu kan tidak pakai pemanasan gitu ya, cold process kayak gitu. Nah, mungkin ini kayak kebalikannya gitu, tapi menurut saya harusnya tetap bisa menghasilkan minyak gitu ya. Jadi nanti kita lihat apakah beneran ambu-ambu ini prosesnya seperti yang saya coba ini. Cek terus ya, jangan di skip, banyak ilmunya. Saya sambil memantau gitu ya, ini sebenarnya bikin ambu-ambu ini berapa menit, karena ternyata sepertinya bumbu ini krusial gitu untuk menghasilkan cita rasa rendang yang mendekati otentik. Saya nggak bilang otentik banget ya, tapi mendekati otentik gitu kan. Nah, ini kira-kira menit kelima gitu kan, dia mulai terasa ringan dan mulai ada perubahan warna seperti ini nih. Jadi kalau diaduk itu dia kalau pertama kan mungkin masih ada kandungan airnya ya, tapi yang setelah tahapan ini dia mulai terasa ringan. Tapi kalau saya amati dari banyak referensi itu kan ambu-ambu ini warnanya kayak kecoklatan gitu, berarti dia harus sampai lebih gosong lagi gitu kan. Tapi jangan sampai gosong ya. Kita mungkin bisa memantau dari aromanya juga, karena kalau aroma yang kelapa parut gosong itu kan kerasa banget ya. Nah, ini apinya jangan terlalu besar, saya hanya pakai api sedang aja. Kita tunggu sampai warnanya seperti ini. Oke, ini kita aduk-aduk. Nah, dari beberapa referensi juga ya, menghaluskannya dengan cobek itu adalah ketika posisi masih hangat. Jadi saya udah langsung siapin cobeknya di pojokan gitu ya. Pokoknya harus dalam kondisi bersih kayak gitu. Saya penasaran sih, maksudnya banyak yang menuliskan bahwa proses yang lama tuh justru ketika nguleknya itu sampai keluar minyak. Masuk akal sih. Nah, ini dia. Sudah mau saya matikan, terus sekarang udah saya pindahin nih ke cobek. Saya pikir-pikir ya, akan ngulek cuma segini doang, masa sih berat gitu ya. Ternyata beneran berat loh. Berat itu adalah ukuran kesabaran kita, bener gak sih? Jadi ini sama kalau teman-teman ngebayangin ngulek kacang untuk bikin bumbu kacang. Nah, kurang lebih target itu sampai minyaknya itu keluar, kayak gitu kan. Cuma kalau kacang kan teksturnya langsung begitu digoreng terus ditumbuk dia langsung bisa keluar minyak, langsung kita langsung estimasinya tahu lah, oh ini beneran keluar minyak nih. Tapi kalau ini tuh enggak, ada fase dia menghalus dulu sampai kita mungkin merasa yakin nggak yakin gitu kan, ini jadi nggak sih gitu, ini bener nggak sih bisa keluar minyak, apalagi akan seberapa gitu, jangan-jangan cuma seuprit ya kan. Makanya yang dari artikel saya baca itu bener lah kalau mau ada acara-acara besar mungkin orang-orang yang di Padang itu memang rame-rame gotong royong ngebikin ambu-ambu ini sebulan sebelumnya, karena dia bisa bertahan sampai katanya 3 bulan dengan metode seperti ini. Masuk akal sih, karena secara natural itu pengawetnya adalah minyak yang keluar dari hasil tumbukannya itu, kayak gitu. Kebayang ya kalau ngerjain 70 sampai 100 butir kelapa, mantap jiwa. Karena itu juga saya benar-benar sangat menghargai proses-proses yang sesuai dengan culture-nya gitu ya. Kadang ada hal yang memang kita bisa modernisasi, ada juga yang kita harus pertahankan. Nah, itu dia kuncinya. So, lanjut kita aduk. Semangat Emi. Oke, saya semangat. Karena ini penasaran nih, tapi di tahap ini udah mulai kerasa kayak ada licin-licin gitu kan, ada terbentuk, mulai ada minyak yang keluar, terus teksturnya itu udah mulai kayak dia kayak menyatu gitu ya, kayak mulai terbentuk pasta. Nah, saya ingat banget. Jadi memang ini targetnya adalah
teksturnya akan menjadi seperti pasta. Itu kuncinya. So kita lihat apakah beneran ambu-ambu itu. Nah bener kan saya bilang, beneran dia menjadi pasta. Pasta itu gini, konsentrasi tertentu yang tidak terlalu cair gitu ya, tapi tidak terlalu kental banget, jadi masih kayak ada cairan, yaitu minyak tadi gitu ya. Nah ini sepertinya udah tahapan yang cocok untuk ngebuat rendang. Exciting banget saya. Meskipun nanti rendang yang mau saya bikin tuh nggak banyak ya, tapi maksudnya beneran excitingnya tuh karena saya coba mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam proses pembuatan rendang. Nah jadi setelah ini tayangannya adalah bagaimana saya membuat rendang gitu ya guys. Pokoknya mungkin nggak yang seotentik aslinya dari Padang ya, tapi paling nggak saya dapat insight baru gitu ya, ada skill baru yang saya dapat juga dari internet kayak gitu kan, dari mungkin pengalaman teman-teman yang lain kan, baca-baca referensi, komentar-komentar dari postingan teman-teman yang lain kayak gitu kan. Nah ini dia, keren banget. Emang ya aromanya tuh sudah enak gurih gitu. Kalau dimasakkan seperti gudeg kan ada kayak blondo. Nah mungkin hampir sama kayak gitu, tapi hanya beda metode aja gitu ya kurang lebih. Nah ini dia ambu-ambu versi yang saya bikin. Hasilnya cuma seuprit guys, tapi saya yakin ini bisa ngenakin banget rendang yang akan saya bikin. So saksikan terus tayangan sesudah ini adalah rendang ala Padang. Ala saya sih tentunya ala Emi ya, karena kalau disebut rendang Padang takutnya ada hal-hal yang tidak sesuai, jadi saya bilang itu modifikasi aja. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.